Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Energi asal celestial ini terbatas. Anggap saja itu hadiah pertahanan diri dariku. Bersamaan dengan kristal panggil hujan itu, kecuali jika Anda bertemu dengan kekuatan besar dari sistem bintang aliansi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri. Pada saat ini, pikiran Wang Lin dipenuhi dengan Summon the Rain dan Magical Arsenal. Dia tenggelam di dalamnya saat dia terus menyerap dan memahaminya. King Su merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia menatap Wang Lin, menampakkan ekspresi perpisahan. Dia perlahan berkata, "Kamu telah kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Kakak senior tidak dapat membantu Anda dengan ini. Semua mantraku terfokus pada pertempuran dan tidak ada yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Satu-satunya mantra non-tempur yang saya pelajari dari guru adalah Dever. Anda melihat saya menggunakannya kembali di Thunder Celestial Realm. Sekarang aku akan memberikannya padamu." Saat King Su berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di antara alis Wang Lin sekali lagi. Informasi tentang Dever memasuki pikiran Wang Lin seperti orang gila. Mantra ini dapat dengan mudah disalahgunakan. Guru sangat ragu-ragu sebelum mengajarkannya kepada saya. Sekarang setelah Anda mempelajarinya, Anda hanya boleh menggunakannya sebagai pilihan terakhir. King Sui menghela nafas. Melihat wajah tua Wang Lin, dia menarik tangan kanannya. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menggambar rune aneh dengan darahnya. Rune itu mengeluarkan aroma darah yang kuat. Saat itu muncul, semua debu di ruang angkasa dengan cepat mundur. Hilangnya kekuatan hidup Anda terlalu serius. Rune ini bisa membantu melindungimu sedikit. King Sui melambaikan tangan kanannya. Rune itu tercetak di dada Wang Lin dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Penampilannya pulih dengan cepat, dan sesaat kemudian, penampilannya dipulihkan selain dari rambut putihnya. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan kerusakan akibat hilangnya kekuatan hidup, itu benar-benar tersembunyi. Rune ini tidak bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan hidup dan tidak bisa digunakan pada jiwa. Jika tidak, Anda tidak akan seperti ini. King Sui berbalik, berjalan ke bintang-bintang, dan secara bertahap menghilang. Adik laki-laki, mulai sekarang, hati-hati. Metode untuk memulihkan Ji Realm terkait dengan pembalasan. Namun, jangan melangkahi jalan ini sampai Anda mencapai tahap Nirvana Sateral. Sebelum itu, hindari. Tubuh Wang Lin bergetar dan kemudian dia sadar kembali. Semua yang dikatakan bergema di telinganya. Dia melihat kemana King Sui pergi dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat dia pergi. Dia tidak kembali ke kuil surgawi petir untuk memasuki celah ke dalam sistem bintang aliansi. Sebaliknya, dia bergabung dengan dunia dan menemukan planet terlantar terdekat. Setelah memastikan aman, dia duduk di dalam gua yang dibuatnya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bola larangan yang menahan Linguan mendarat di telapak tangannya. Sambil menatap bola larangan, mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Tangan kirinya dengan lembut membelai bola pembatas, menyebabkannya terbuka dan mengungkapkan jiwa baru Linguan yang memiliki sekeping kekuatan hidup. Wan Er, biarpun aku harus menghabiskan hampir seluruh hidupku, jika itu bisa ditukar bahkan dengan secercah harapan untukmu, aku bersedia. Suara Wang Lin tenang, tetapi dipenuhi dengan rasa sakit yang menyayat hati. Jiwa baru Linguan bergetar sedikit. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dua aliran air mata jatuh dari mata jiwanya yang baru lahir. Tapi jiwa yang baru lahir tidak memiliki air mata. Saat air mata muncul, mereka menghilang dan tidak ada setetes pun yang jatuh. Namun, mereka berubah menjadi rasa sakit yang kuat yang bertahan di daerah tersebut. Saat Wang Lin menatap Linguan, kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan manik yang menentang surga perlahan terbentuk. Dia menempatkan jiwa Linguan yang baru lahir di dalam surga yang menentang manik. Namun, Wang Lin gemetar saat dia menemukan bahwa jiwa Linguan yang baru lahir, sekarang dengan jejak kekuatan hidup, masih menghilang di dalam surga menentang manik. Meskipun disipasi ini lambat, itu tidak berhenti. Wajah Wang Lin menunjukkan kepahitan.
Dia diam-diam merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi yang tegas. Dia menamparkan tas pegangannya dan peti mati yang menghindari surga terbang keluar. Peti kristal itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat indah. Tangan Wang Lin gemetar saat dia mengambil jiwa Li Muwan yang baru lahir dari manik penentang surga. Meskipun dia telah mengambil keputusan, sekarang dia diam-diam merenung sekali lagi. Untuk melepaskan atau tidak melepaskan. Melihat jiwa baru Li Muwan yang menghilang dengan cepat, Wang Lin menempatkan Li di dalam peti mati. Saat jiwanya yang baru lahir mendarat di peti mati, dia berubah dari duduk menjadi berbaring. Wang Lin menatap tajam. Dia lupa tentang segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini hanya ada Li Muwan. Kekuatan misterius memenuhi peti mati. Kekuatan ini mengelilingi seluruh peti mati. Ketika tersapu, jiwa Li Muwan yang baru lahir bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, tepat pada saat ini, sepotong kekuatan hidup di dalam jiwa baru Li Muwan mulai bergerak dan keruntuhan melambat. Akhirnya, cahaya 5 warna datang dari dalam peti mati. Pada saat ini, hati Wang Lin mengalami perubahan besar. Dia menarik napas dalam. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti. Jika Li Muwan tidak memiliki jejak kekuatan hidup itu, dia akan roboh di dalam peti mati yang menghindari surga ini. Peti mati ini sepertinya hanya berpengaruh pada kekuatan hidup manusia, meskipun itu hanya sepotong. Cahaya 5 warna menyala di dalam peti mati. Tak lama kemudian, untaian merah muncul di luar jiwa Li Muwan yang baru lahir. Benang-benang itu bergerak di sekelilingnya, membentuk garis luar tubuhnya. Kemudian cahaya 5 warna memadat di sepanjang garis merah untuk membentuk kerangka seorang wanita. Dalam waktu singkat, tubuh Li Muwan terbentuk di depan matanya. Bahkan napasnya ada. Saat Wang Lin melihat ini, air mata jatuh dari matanya. Wan El. Untuk tatapan yang satu ini, Wang Lin merasa semuanya sepadan. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan planet yang ditinggalkan ini bersama Li Muwan dan menyerbu menuju kuil langit guntur. Wan El, ayo kita pulang. Suara sedih Wang Lin menyebar ke seluruh bintang. Kesedihan itu begitu kuat hingga bertahan. Dalam setengah bulan yang singkat ini, pertumpahan darah telah dimulai di sistem bintang aliansi. Mulai dari sisi barat sistem bintang aliansi, pasukan pembudidaya Alheaven mengamuk di seluruh sistem. Di bawah serangan para pembudidaya Alheaven, planet-planet budidaya jatuh satu persatu dan para pembudidaya mundur. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Yang menarik adalah Cultivation Alliance tidak melakukan apa-apa. Mereka sama sekali tidak cemas, dan seolah-olah mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Pihak Alheaven sangat curiga akan hal ini dan tidak bisa menentukan sikap aliansi. Bahkan Master Flamespark dan rekan-rekannya diliputi keraguan. Jika hal yang sama terjadi di Alheaven Star System, Thunder Celestial Temple akan segera mengatur serangan balik. Mereka tidak akan pernah memberi kesempatan pada pihak lain untuk mendapatkan pijakan untuk pulih. Tidak hanya Cultivation Alliance tetap diam, tetapi bahkan tidak ada satupun planet budidaya peringkat 7 yang muncul. Semua planet budidaya yang ditempati oleh pembudidaya Alheaven adalah peringkat 6. Mereka tidak dapat menemukan planet peringkat 7. Kasus aneh ini membuat para pembudidaya Alheaven semakin bingung. Di permukaan, sisi Alheaven tampak mulia. Namun, harus menghadapi yang tidak diketahui dan tidak bisa menebak gerakan pihak lain membuat semua monster tua dari sistem bintang Alheaven merasa tidak nyaman. Ini bahkan bukan poin utamanya. Selama setengah bulan pertempuran ini, keefektifan pertempuran dari negara-negara kultivasi peringkat 6 sangat mengejutkan para pembudidaya Alheaven. Tatapan haus darah itu, rencana licik, harta yang sulit ditangani, dan berbagai hal lainnya semuanya membuat para kultivator Alheaven menderita kerugian besar. Kontras yang sangat dalam membuat mereka mengerti bahwa jika tingkat kultivasi mereka sama, para pembudidaya Alheaven akan kalah. Yang lebih mengejutkan para pembudidaya Alheaven adalah bahwa semua pembudidaya aliansi membunuh dengan tegas dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Para pembudidaya Alheaven merasa bahwa setiap pembudidaya aliansi berasal dari planet Donglin. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba meledak dari planet yang ditinggalkan di sisi barat sistem bintang aliansi. Tak lama kemudian, gemuruh keras menggema di seluruh planet dan menyebar seperti orang gila. Untungnya,
tidak ada yang hidup di planet ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa bertahan dari getaran yang ganas ini. Bumi bergetar dan laut mengamuk, seolah-olah seluruh planet berada di ambang kematian. Tawa gembira datang dari planet ini, dan bersamaan dengan itu, suara letusan yang lebih keras pun terdengar. Saya keluar. Sialan, gadis-gadis kecil di planet Feng Luan, tunggu saja. Anda semua memaksa saya untuk berkultivasi dengan pintu tertutup begitu lama. Anda telah memaksa saya tidak punya pilihan selain bersembunyi di planet terkutuk ini. Kita belum selesai. Suara yang sangat arogan bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari dalam planet. Pakaian di tubuhnya compang camping dan kulitnya gelap dan sangat kotor. Dia terlihat sangat berantakan, tapi matanya cerah. Dia memancarkan cahaya aneh yang akan membuat seseorang terengah-engah. Saat dia menyerbu, terdengar ledakan sonik. Potongan-potongan besar planet mulai runtuh seolah tidak bisa bertahan lagi. Saya hampir mati karena mati lemas. Saya bahkan tidak ingat berapa lama saya memasuki kultivasi pintu tertutup. Sangat disayangkan bahwa semua putri saya pasti mati selama ini. Planet Feng Luan, kali ini aku sangat marah. Dalam sekali jalan, saya berkultivasi hingga tahap awal Nirvana Skrier. Aku akan menjadi raja di planet Feng Luan. Sosok itu mengutuk keras di udara seolah-olah dia ingin melampiaskan semua amarah yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dalam sistem bintang aliansi, Wang Lin memiliki rambut putih saat dia melihat ke depan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tetapi ada riak di setiap langkahnya dan dia menempuh jarak yang tak terukur. Sambil melihat sistem bintang yang tidak dikenal dengan rasa keakraban, Wang Lin tenang. Dia telah meninggalkan sistem bintang ini sejak lama. Ketika dia pergi, dia baru saja mencapai tahap ascenden. Ketika dia kembali, dia sudah berada di tahap Nirvana Skrier. Yang Maha Melihat, Ling Tianhou. Aku, Wang Lin, telah kembali. Mata Wang Lin berbinar. Di tasnya, dia masih memiliki kunci gua di Tanah Roh Iblis. Dia telah memastikan untuk menyimpan kunci itu dengan aman. Tingkat kultivasi Wang Lin tidak tinggi ketika dia masih di sistem bintang aliansi. Kekuatan tertinggi yang dia tahu hanya peringkat 7 negara budidaya. Namun, sekarang dia adalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier, dan bahkan di sistem bintang Alheaven, dia telah menarik perhatian monster tua. Sekarang setelah dia kembali, dia bisa memicu badai jika dia mau. Namun, Wang Lin sangat jelas bahwa aliansi tidak dapat dibandingkan dengan Alheaven. Air di aliansi terlalu dalam. Aku harus berhati-hati dalam pertempuran antara sistem bintang Alheaven dan sistem bintang aliansi. Saya tidak boleh sembarangan bergabung. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan mentalitas, tunggu dan lihat. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, kewaspadaan Wang Lin segera meningkat beberapa kali lipat. Dia tahu bahwa para pembudidaya sistem bintang aliansi, terutama orang-orang tua itu, semuanya sangat licik. Belum lagi mereka yang berada di level kultivasinya. Jika seseorang ceroboh bahkan untuk sesaat, dia bisa dimakan dan bahkan tidak menyadarinya. Tempat ini tidak memiliki model keluarga kultivasi dari sistem bintang Alheaven. Itu adalah hukum rimba, dunia kultivasi yang kejam. Namun, dengan tingkat kultivasi saya setelah menyatu dengan tubuh asli saya tidak perlu menjadi penakut dalam sistem bintang aliansi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah kembali ke sistem bintang aliansi, dia segera berhubungan dengan tubuh aslinya dan menentukan lokasi masing-masing. Saat dia berjalan, perasaan menyebar dan mengelilingi daerah itu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Sepanjang jalan, dia telah mencari planet yang ditinggalkan, dan sekarang dia telah menemukannya. Riak muncul di bawah kakinya saat Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di planet budidaya yang sunyi. Itu tidak memiliki banyak energi spiritual, tetapi bumi dipenuhi dengan vitalitas. Melihat sekeliling, planet yang ditinggalkan itu ditutupi dengan tumbuhan yang lebat. Ketika dia mengetahui bahwa dia membutuhkan kekuatan hidup untuk menyelamatkan Limuan, dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk menukar kekuatan hidupnya dengan mantra Qixi. Penantian ratusan tahun ini hanyalah untuk satu kesempatan ini. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Kali ini, itu akan dianggap sukses dan gagal.
Keberhasilannya adalah meskipun Li Muwan belum pulih, dia telah mendapatkan kembali tubuhnya, jadi masih ada harapan. Meskipun Wang Lin telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya, dia punya rencana lain. Bahkan King Su tidak tahu rencana cadangan Wang Lin. Dia bahkan memberi Wang Lin rune yang membantu menyembunyikan kekuatan hidupnya saat ini. Meskipun Wang Lin tampak seperti dia belum menua, selain dari rambut putihnya, jika rune itu rusak, dia akan segera menua sampai dia tampak seperti pria berusia 1000 tahun. Perasaan siklus reinkarnasi surga memanggilnya menjadi lebih kuat. Namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali terhadap semua ini. Tubuhnya berkedip-kedip dan mendarat di bumi ini penuh dengan vitalitas. Setelah dia mendarat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Tasan melangkah keluar dari bayangannya dan duduk beberapa meter jauhnya. Mata Tasan dingin. Jika ada gerakan sekecil apapun yang akan membahayakan Wang Lin, dia akan segera menyerang. Setelah menghela nafas panjang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Cahaya hitam mulai berkumpul di jari telunjuknya. Pada awalnya, cahaya hitam itu lemah, tetapi segera menjadi menakjubkan. Finger of Death. Wang Lin melihat cahaya hitam di jari telunjuknya. Ketika dia melihat langkah ketiga, dia tahu bahwa akan memakan waktu terlalu lama untuk memperbaikinya, jadi dia menyerah. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiang Yundong, bahwa dia membutuhkan banyak vitalitas untuk menyelamatkan Li Muwan, Wang Lin segera memikirkan jari kematian. Mantra ini menggunakan cara yang sangat tirani untuk melahap semua kehidupan dan mengubahnya menjadi energi spiritual bagi penggunanya. Begitu jari itu mendarat, semua kehidupan akan runtuh. Mata Wang Lin bersinar saat dia menurunkan jari kanannya dan menekannya ke tanah. Dalam sekejap, cahaya hitam menyebar dalam lingkaran dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Cahaya hitam menyebar. Dalam sekejap, itu mencakup sekitar 500 km. Pohon-pohon yang menjulang tinggi di daerah itu secara bertahap layu dan daun-daunnya berguguran. Cabang-cabangnya langsung retak dan akhirnya pohon-pohon itu pun hancur. Bahkan daun-daun yang berguguran pun menghilang saat jatuh. Hanya sejumlah besar gas putih yang terbang keluar dari pepohonan yang menjulang tinggi saat jatuh. Gas putih melayang sesaat sebelum dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Bukan hanya pepohonan yang menjulang tinggi, tapi bahkan rerumputan pun layu saat cahaya hitam menyebar. Kekuatan hidup mereka berubah menjadi gas putih yang berkumpul menuju Wang Lin. Hampir dalam sekejap, semua kehidupan dalam jarak 500 km padam dan semua kekuatan hidup mereka padam. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan segera melihat pemandangan aneh ini. Seluruh area 500 km telah layu dan semburan gas putih berkumpul di sekitar Wang Lin seolah-olah itu hidup. Sosok Wang Lin dikelilingi oleh gas putih yang pekat ini, jadi sosoknya tidak lagi jelas. Guntur melintas di dalam mata Wang Lin saat dia menarik napas dalam-dalam. Semua gas putih sepertinya telah menemukan ventilasi terbuka saat dia menghirup. Ini segera membentuk pusaran, dan di ujung pusaran itu mulut Wang Lin. Gas putih tak berujung memasuki tubuh Wang Lin dan berkumpul di dalam tubuhnya. Itu kemudian berubah menjadi kekuatan hidup dan memberi makan seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, itu memulihkan semua kekuatan hidup yang telah dihabiskan Wang Lin. Saat dia menyerap, rune berdarah mulai berkedip dan melayang 3 inci dari tubuhnya. Namun, masih ada jejak cahaya darinya yang menutupi tubuh Wang Lin, memberikan perlindungan dan menyembunyikannya. Setengah jam kemudian, sisa-sisa gas putih masuk ke tubuh Wang Lin. Gas putih telah hilang sama sekali. Area dalam jarak 500 km darinya berwarna kuning, tanah kering, dan semua vitalitas telah lenyap. Yang aneh adalah di luar 500 km, semuanya normal, dan ini membentuk kontras yang tajam. Seolah-olah kedua area ini adalah dua dunia yang berbeda. Mantra yang digunakan leluhur keluarga Xiang pasti mirip dengan jari kematian, yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan hidup untuk digunakan sebagai milik mereka. Dia terlalu ceroboh dan tidak mengira aku bisa melihatnya. Wang Lin mengungkapkan cibiran. Bagaimana bisa setengah dari kekuatan hidup saya begitu mudah untuk dimakan? Akan ada hari ketika aku mengambil semuanya kembali. Aku juga bisa melahap kekuatan hidup. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin sebelum dia menutupnya. Cahaya hitam dengan cepat mengembang seperti orang gila. 1000 km,
1.500 km. Dalam sekejap, ia mengepung area seluas 2.500 km. Rerumputan layu dan pohon tumbang dalam area 2.500 km. Bahkan beberapa binatang iblis tidak bisa melarikan diri. Perluasan cahaya hitam tidak berhenti, terus berlanjut. 3.000 km, 4.000 km, 5.000 km. Semua kehidupan dalam jarak 5.000 km runtuh. Kekuatan hidup yang tak ada habisnya sepertinya membentuk badai, dan pusat badai adalah Wang Lin. Sejumlah besar gas putih memasuki tubuh Wang Lin. Tanda merah di depan dadanya terus naik sampai 10 inci dari dadanya. Mata Wang Lin terbuka saat tangan kirinya meraih rune dan menariknya. Dia segera merobek rune dari depan dadanya. Saat rune dihapus, tubuh Wang Lin ditutupi kilatan cahaya. Dia segera menjadi orang tua dan aura kematian mengelilinginya. Namun, semua ini segera berbalik. Kekuatan hidup di sekitarnya segera diserap oleh Wang Lin. Tubuh layu Wang Lin tiba-tiba kembali berkilau dan berubah dengan cepat. Pada saat ini di bagian barat sistem bintang aliansi, jauh dari planet budidaya yang ditinggalkan Wang Lin berada, adalah planet budidaya. Planet budidaya ini berada jauh di wilayah barat dan dekat dengan persimpangan dengan wilayah selatan. Dari kejauhan, itu adalah planet budidaya yang terbuang percuma dan tidak ada banyak energi spiritual di dalamnya. Sinar energi pedang datang dari bintang-bintang di kejauhan. Ada beberapa ratus pembudidaya menuju planet Suzaku. Yang memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki berkepala besar. Dia terbang melintasi bintang dengan senyum konyol di wajahnya. Anak laki-laki berkepala besar ini sudah melihat planet budidaya yang setengah terbuang dari jauh. Dari pemahamannya tentang sistem bintang aliansi, planet semacam ini seharusnya menjadi planet budidaya peringkat 6. Dengan tingkat kultivasinya, negara kultivasi peringkat 6 tidak layak untuk diperhatikan, dan belum lagi ia memiliki ratusan pembudidaya bersamanya. Satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena dia lewat. Misi sebenarnya adalah menjadi gelombang pertama para pembudidaya yang memasuki wilayah selatan dan memantau situasi di sana. Saat dia perlahan mendekat, ekspresi wanita tua di luar planet Suzaku menjadi suram. Bersamanya adalah para pembudidaya lainnya. Mereka menggunakan kecepatan cepat mereka untuk kembali ke planet Suzaku. Ketika dia melihat ini, anak laki-laki berkepala besar itu tertawa dan senyum bodoh di wajahnya menjadi semakin kuat. Tidak hanya dia, tetapi bahkan para pembudidaya Alheaven di hadapannya juga tertawa. Di mata mereka, planet budidaya semacam ini terlalu lemah. Setiap kultivator ilusori Yin bisa membantai seluruh planet. Celestial Messenger, mari kita berdua bersaudara pergi ke planet ini. Seorang pria parubaya keluar dari belakang anak laki-laki berkepala besar. Dia bahkan tidak berada di tahap ilusori Yin, hanya di puncak tahap akhir Ascendant. Tatapannya ke arah bocah berkepala besar itu dipenuhi dengan rasa hormat. Seseorang mengikuti di belakang pria parubaya. Keduanya tampak mirip. Anak laki-laki berkepala besar menyapu planet Suzaku dengan akal dan menunjukkan sedikit penghinaan. Jika dia ingin menghancurkan planet ini, itu akan terlalu mudah. Dia hanya berkata, saya akan memberi Anda 15 menit. Bunuh semua pembudidaya di sini untukku. Kedua bersaudara itu tertawa. Salah satu dari mereka berkata, Celestial Messenger, yakinlah. Dengan planet budidaya seperti ini, tidak perlu 15 menit. Kita hanya butuh 7. Dengan itu, dia menyerbu seperti meteor menuju planet Suzaku. Saudaranya mengikutinya dengan niat membunuh. Dalam sekejap, keduanya menembus atmosfer dan tiba di atas planet Suzaku. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku melihat ke atas ke langit. Berbagai pembudidaya di sekte dari peringkat 5 hingga peringkat 3 semua memandang langit dengan ekspresi serius. 2 meteor yang melambangkan bencana bagi planet Suzaku telah turun. Kedua meteor itu adalah 2 bersaudara dari sistem bintang Alheaven. Saat kedua bersaudara itu tiba, mereka tertawa seperti orang gila. Tawa mereka sangat arogan. Keduanya memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di planet Suzaku, puncak pembudidaya Ascendant tahap akhir adalah kekuatan yang kuat, dan karena mereka datang sebagai pasangan, mereka adalah kekuatan yang tangguh. Bahkan planet yang ditinggalkan ini memiliki banyak pembudidaya. Jika itu ada di sistem bintang Alheaven saya,
tidak ada yang mau repot-repot menempati planet semacam ini. Sistem bintang aliansi hanya biasa-biasa saja. Pada saat ini, powerhouse planet Suzaku, Yun Kezi, Zhou Wutai, dan pembudidaya Ascendant lainnya dengan cepat terbang ke udara. Mereka siap berperang. Namun, tepat pada saat ini, pembudidaya yang menyebarkan akal menyapu Cloud Sky Sect, dan seolah-olah dia disambar petir. Seolah-olah puluhan ribu petir meledak di samping telinganya, menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Pikirannya bergetar, mata melotot, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bahkan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Ini. Ada patung besar yang terletak di gerbang Cloud Sky Sect. Ini adalah patung Wang Lin. Patung yang sangat hidup ini secara akurat menampilkan penampilan Wang Lin. Khususnya, dinginnya matanya yang bisa menembus tulang seseorang. Ketika kultivator Alheaven lainnya melihat ekspresi kakaknya, dia terkejut. Perasaan ketnya menyebar dan mengunci patung itu. Tubuhnya bergetar dan teror yang dia ungkapkan 100 kali lebih kuat. Setan, Tuan Setan Sungu. Kedua kulit kepala mereka langsung kesemutan dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan melihat kepanikan di mata satu sama lain. Nama, Master Demon Sungu, terlalu terkenal di sistem bintang Alheaven. Selama kompetisi gelar surgawi, dia telah mendapatkan posisi petir celestial dan dapat memimpin 3.000 pembudidaya. Gengsi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang normal. Lupakan mereka, bahkan nenek moyang mereka harus bersikap hormat saat bertemu dengan Master Demon Sungu. Bahkan pembawa pesan surgawi, bocah berkepala besar, akan gemetar di hadapan Tuan Iblis Sungu. Keduanya mengeluh di dalam hati mereka. Kesombongan dan niat membunuh mereka lenyap dan digantikan oleh kepanikan. Keduanya tidak ragu-ragu untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka terlalu menyadari apa yang dimaksud Tuan Iblis Sungu. Nama ini mewakili pembantaian tanpa akhir. Melawan orang ini berarti kamu pasti akan mati. Saudara laki-laki junior Dewa Langit King Sui, seorang petir surgawi, nomor 1 di antara junior para pembudidaya Alheaven, dermawan bagi keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan orang yang menyebabkan keluarga Yao menderita kerugian besar setelah diburu oleh mereka. Setiap pencapaian itu cukup untuk membuat kedua saudara ini mati berkali-kali. Pada saat ini, mereka bahkan tidak repot-repot mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah kehilangan akal, mereka hanya ingin pergi secepat mungkin. Dengan kecerdasan mereka yakin tidak salah. Patung itu adalah Sungu. Tidak peduli berapa banyak keberanian yang diberikan kepada mereka, mereka tidak akan berani memprovokasi Sungu. Adapun mengapa patung Sungu ada di sini dan jelas disembah adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui. Penyesalan di hati mereka sudah mengerikan. Jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah datang ke sini, karena hal semacam ini pasti akan menyinggung perasaan Sungu. Mundurnya cepat kedua bersaudara itu mengejutkan semua pembudidaya di planet Suzaku. Ini terutama berlaku untuk Zhou Wutai, yang siap untuk pertempuran yang sulit. Perubahan situasi yang tiba-tiba mengejutkannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan klan abadi yang ditinggalkan sangat terkejut. Hanya mata Yun Kezi yang menyipit saat dia melihat ke arah sekte Cloud Sky. Di planet Suzaku, dia memiliki senioritas paling tinggi, dan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kedua pembudidaya dari sistem bintang Alheaven hanya melarikan diri setelah indera ikat terkunci di Cloud Sky Sect. Cloud Sky Sect, item apa yang ada untuk menakut-nakuti dua pembudidaya Ascendant puncak yang kuat? Dan dari ekspresi keduanya, mereka sangat ketakutan. Yun Kezi melihat dengan mata kepalanya sendiri kepanikan di wajah kedua pembudidaya yang melarikan diri. Ini membuatnya sangat terkejut. Perasaan ini menyebar dan tiba-tiba terkunci ke patung Wang Lin di Cloud Sky Sect. Mungkinkah? Mata Yun Kezi terbuka lebar, tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Wutai dan beberapa monster tua lainnya juga memikirkan hal ini. Orang-orang ini sangat cerdik. Setelah merenung sebentar, mereka semua menyadari masalahnya. Tai Yan melihat patung Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bergumam, "Dermawan, itu pasti dermawan saya." Adapun dua bersaudara Alheaven, mereka panik saat terbang keluar dari planet Suzaku.
Mereka segera melihat pembudidaya berkepala besar dan pembudidaya di belakangnya. Anak laki-laki berkepala besar itu menutup matanya. Dia membukanya dan mengerutkan kening sebelum dia dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Pertanyaan bocah berkepala besar itu baru saja masuk ke telinga dua pembudidaya Alhaven. Kedua pembudidaya menekan kepanikan di hati mereka. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Celestial Messenger, kami melihat patung di planet budidaya ini. Aku menyuruh kalian berdua untuk membantai planet ini, bukan untuk melihat patung." Bocah berkepala besar itu langsung menyela mereka dan matanya menjadi dingin. Meskipun dia masih memiliki senyum bodoh itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kultivator hendak berbicara ketika saudaranya menariknya. Dia memandang anak laki-laki berkepala besar itu dan dengan hormat berkata, "Tuan Celestial Messenger, Anda harus melihat patung itu secara pribadi, maka Anda akan mengerti mengapa kami kembali." Dengan itu, dia tidak lagi memandang anak laki-laki berkepala besar dan menarik saudaranya kembali ke kelompok pembudidaya. Bocah berkepala besar itu menatap mereka berdua dengan murung. Dia mengambil langkah dan langsung menuju planet Suzaku. Awalnya, dia tidak akan pernah melangkah ke planet yang setengah ditinggalkan seperti ini. Ketika mereka menemui planet yang mirip dengan ini, dia selalu mengirim bawahannya untuk membantai planet tersebut sebelum pergi. Di matanya, dia seharusnya hanya menggunakan mantranya di planet peringkat 7. Sayangnya, saya belum menemukan planet budidaya peringkat 7. Saya ingin melihat orang seperti apa di planet yang ditinggalkan ini yang dapat membuat dua puncak kultivator ascendant tahap akhir berlari. Bocah berkepala besar itu mendengus dingin. Tubuhnya tidak berada di dekat planet ini, tetapi indranya menyebar. Dia berada di tahap awal Nirvana Skrier dan dia telah memilih untuk memasuki kolam surgawi. Dia kehilangan domainnya, tetapi sekarang dia memiliki asal-usul surgawi. Dia diam-diam menggunakan beberapa mantra surgawi sebelumnya. Kekuatan yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Pada saat ini, inderanya menyebar dan membentuk badai dahsyat yang melanda planet Suzaku. Perasaan ini begitu kuat sehingga menyebabkan keributan yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Suzaku. Beberapa puncak gunung segera runtuh dan sungai-sungai tampak mendidih saat gelombang dahsyat saling bertabrakan. Semua pembudidaya di planet Suzaku merasa seolah-olah gunung besar telah runtuh di atas mereka. Ini segera membuatnya tampak seolah-olah planet Suzaku sedang menghadapi kiamat. Perasaan divine yang kejam berubah menjadi awan hitam yang menutupi langit dan tanpa ampun menekannya. Beberapa pembudidaya ascendant segera gemetar, seolah-olah jiwa asal mereka akan runtuh. Adapun pembudidaya transformasi jiwa, mereka batuk darah dan menjadi putus asa. Para pembudidaya formasi inti segera gemetar dan retakan muncul di inti mereka. Wajah mereka menjadi pucat dan menunjukkan keputusasaan. Kabut darah meledak dari para pembudidaya yang berada di tahap pembentukan yayasan dan kondensasi ki. Mereka jatuh ke tanah dan menjadi sangat lemah. Jika pembudidaya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang manusia. Semua manusia di planet Suzaku pingsan. Satu-satunya hal yang tersisa di benak mereka adalah gema dari gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, planet Suzaku terdiam. Ini hanya karena pembudidaya berkepala besar tidak ingin membantai manusia. Jika tidak, hanya dengan sapuan akal semuanya akan mati. Anak laki-laki berkepala besar memiliki ekspresi tenang saat dia turun dengan tangan di belakang punggungnya. Angin bertiup ke arahnya, tetapi segera bertiup secara terbalik seolah angin tidak berani mendekatinya. Di mata para pembudidaya planet Suzaku, energi kuat yang tak terbayangkan perlahan menyebar saat bocah berkepala besar itu turun. Planet budidaya yang terbuang. Semua orang di sini adalah sekelompok sampah. Apa gunanya menjaga kalian semua? Karena kalian semua telah bertemu denganku, biarkan aku mengirimmu pergi. Tepat pada saat ini, tubuh bocah berkepala besar itu bergetar. Dia telah menyebarkan akal untuk mencari patung. Saat ini dia melihat patung raksasa di sebuah sekte. Ketika dia melihat patung ini, bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa menahan napas, dan matanya dipenuhi teror. Ini. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tidak pernah menyangka akan melihat patung Sumu di sini. Apa yang dibawakan Sumu adalah mimpi buruk.
Kembali dalam satu baris ke surga, dia mati bagi Sumu tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia masih takut dengan mantra petir yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Bahkan setelah dia memasuki kolam surgawi, dia tidak berani memprovokasi Sumu. Setiap kali dia memikirkan mantra luar biasa itu, dia akan merasa ketakutan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas Cloud Sky Sect dan dia menatap patung Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia merasa terkejut. Semakin dia melihat, semakin hatinya bergetar. Tuan Iblis Sumu, anak laki-laki berkepala besar menjadi pucat saat dia menatap patung itu. Dia sangat yakin bahwa patung ini adalah Sumu. Bagaimanapun, dia telah mati oleh tangan Sumu, jadi penampilan Sumu terukir di hatinya. Dia menatap tercengang ke patung itu. Bocah berkepala besar itu mengerti mengapa kedua pembudidaya itu melarikan diri. Sumu terlalu terkenal, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk pergi. Tai Yan sedang duduk di alun-alun di sebelah patung. Dia menatap patung itu dan mencibir. Mata Yun Kezi yang terluka parah berbinar. Dia secara alami melihat ekspresi anak laki-laki berkepala besar itu. Ketika dia melihat bocah berkepala besar itu juga terkejut di depan patung bocah lelaki itu, Yun Kezi dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah para pembudidaya Al-Heaven ini mengetahui anak kecil itu, Wang Lin? Namun, itu tidak akan menjelaskan ungkapan ini, kecuali sebuah gagasan yang bahkan menurut Yun Kezi sendiri sangat tidak masuk akal muncul di benaknya. Adapun bocah berkepala besar, pikirannya bergetar saat dia menatap patung Wang Lin. Dia sangat takut pada Wang Lin. Sambil berdiri di sana dan menatap patung Wang Lin, semua rambut di tubuhnya berdiri. Seolah-olah dia menghadapi Wang Lin yang asli. Dia tanpa sadar mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Saya benar-benar tidak bisa memprovokasi Sumu untuk planet budidaya yang ditinggalkan. Namun, patung Sumu ini sepertinya sudah ada selama ratusan tahun. Sumu ini bukanlah seseorang dari sistem bintang Al-Heaven. Dia adalah seorang kultivator dari sistem bintang aliansi, itu pasti. Jantung bocah berkepala besar itu berdebar kencang. Dia merasa telah mendapatkan sebuah rahasia besar. Dengan ini, dia bisa menghancurkan Sumu dan bahkan mungkin menyebabkan Sumu kehilangan nyawanya. Anak laki-laki berkepala besar itu tertawa terbahak-bahak, lalu matanya berbinar dan dia melangkah maju. Dia tiba di sebelah patung dan mengangkat tangannya. Kemudian dia tanpa ampun membanting dan berteriak, "Break for me." Dia tidak berani memprovokasi Sumu dan hanya bisa melakukan ini untuk melampiaskan amarahnya. Tepat pada saat dia mengangkat tangannya, Tai Yan, yang duduk di bawah patung itu dan masih memiliki darah yang mengalir dari mulutnya, menatap anak laki-laki berkepala besar itu. Tidak ada rasa takut di matanya dan dia dengan dingin berkata, "Jika Anda menghancurkan patung dermawan, Anda pasti akan mati." Tangan kanan anak laki-laki berkepala besar itu berhenti dan pandangannya tertuju pada Tai Yan. Dia sudah melihat bahwa umur Tai Yan akan segera habis. Dia mencibir, "Belum lagi menghancurkan patung, bahkan jika Sumu datang secara pribadi, aku tidak akan peduli." Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak membanting, tetapi pada saat ini suara yang lebih dingin dari es musim dingin bergema di seluruh planet Suzaku. "Katakan itu lagi. Suara ini cukup dingin untuk membekukan dunia." Sumu, seolah-olah seseorang telah memukul kepala bocah berkepala besar itu. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Pikirannya bergetar hebat karena dia kehilangan akalnya. "Aku tidak bisa bertempur, harus mundur." Saat dia mundur, dia batuk seteguk darah. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pelarian darah yang akan merusak kultivasinya. Setelah satu baris ke surga, dia takut pada Sumu dari lubuk hatinya. Dermawan, mata Tai Yan dipenuhi dengan kegembiraan ratusan tahun. Dua aliran air mata jatuh dari matanya ketika dia melihat sosok yang keluar dari riak di samping patung. Wang Lin, pada saat ini, semua pembudidaya yang telah terbangun dan memperhatikan ini terkejut. "Kamu tidak bisa kabur." Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh yang mengerikan dan dia melangkah maju.